Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wan Nihayah, sebuah kitab yang merangkum tentang perjalanan alam semesta ini dari sebelum sesuatu diciptakan. Tatkala di alam semesta ini hanya ada Al-Khaliq, lalu kemudian Allah menciptakan makhluk yang pertama yang sudah kita bahas pada tempatnya, sampai kejadian yang akan berakhir manusia berada di surga ataukah di neraka. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dengan pembahasan dari keturunan Adam alaihissalam, yang mana pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi Adam, dan juga di antara keturunan Nabi Adam, Qabil dan Habil. Dan kita sedikit menyinggung tentang salah seorang wasiat Nabi Adam dari kalangan anaknya, yang darinya lah seluruh umat manusia nasabnya bersambung kepada Nabi Adam, yaitu Syith alaihissalam. Nabi Syith, para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya tidak ada yang tersisa dari keturunan Nabi Adam yang menjadi cikal bakal perjalanan nasab manusia kecuali Syith bin Adam alaihissalam. Dan Syith ini memiliki anak yang bernama Anush. Kemudian Anush memiliki anak yang bernama Qainan. Qainan memiliki anak yang keturunannya bertahan, yaitu Mihlail. Dan Mihlail memiliki anak yang keturunannya juga bertahan, yaitu Yard. Dan Yard ini memiliki anak yang bernama Khanuh. Sebagian ahli tafsir menyebutkan Khanuh atau Ukhnuh ini adalah Idris alaihissalam. Namun ada pendapat yang lebih kuat yang juga disinggung oleh Ibnu Katsir, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq dari Ibni Mas'ud radhiyallahu taala an. Kita akan bahas insyaallah taala pada tempatnya. Dan Khanuh ini memiliki anak yang bernama Mutashawlikh, dan Mutashawlikh memiliki anak yang bernama Lamak. Dan Lamak ini adalah ayah dari Nuh alaihissalam. Ini perjalanan anak-anak keturunan Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh. Ketika itu manusia mulai banyak. Dan sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Yunus, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu." Dahulu umat manusia, kata Allah, mereka berada di atas satu agama, yaitu agama fitrah. Agama fitrah adalah agama Islam yang semua nabi dan rasul menyuruh umatnya kepada agama Islam. Dan kita akan bahas di antara dakwah Nabi Nuh, dan beliau adalah rasul pertama. Beliau mengatakan sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam surat Yunus, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Ini ucapan Nuh yang Allah kisahkan. Kata Nuh, dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian dari kaum muslimin. Menunjukkan bahwasanya beliau alaihissalam juga berdakwah kepada Islam. Dengan mempelajari sejarah perjalanan manusia ini, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Kita lebih mengenal kesyirikan, karena pada zamannya Nabi Nuh adalah zaman pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini di kalangan manusia. Dan kita akan tahu juga banyak hal yang berkaitan dengan ucapan para ulama bahwasanya Al-Quran isinya semuanya adalah tauhid. Ini kita akan bahas
biidznillah ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam, beliau diutus kepada umat manusia yang kata Ibnu Abbas, mereka sebelumnya selama 10 qurun, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun, antara Nabi Adam dan zamannya Nabi Nuh ada 10 generasi. Ada 10 generasi, dan ini lebih tepat 10 generasi karena sebagian mengatakan 10 abad, berarti 1000 tahun. Sementara usia Nabi Adam yang kita sebutkan pada sebelumnya adalah 1000 tahun. Padahal masih banyak kakek-kakek dari Nabi Nuh hingga sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nuh bin Lamak bin Mutashawlikh bin Khanuh bin Yart bin Mihlail bin Qainan bin Anush bin Syith bin Adam. Masih ada 10. Iya. Sehingga kata Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, lebih tepat ketika kita terjemahkan qarn ini 10 qurun dengan 10 generasi. Karena terkadang generasi usia mereka melebihi 100 tahun. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh, usia berdakwanya saja adalah 950 tahun. Nanti kita akan sebutkan berapa sih usia Nabi Nuh. Karena yang Allah sebutkan adalah usia dakwah beliau, masa dakwah beliau di tengah-tengah umatnya, yaitu 950 tahun. Padahal sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah hidup. Dan setelah peristiwa tufan, umatnya dibinasakan ketika itu, beliau masih hidup setelahnya. Maka kita akan bahas insyaallah ta'ala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. Perjalanan generasi manusia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh adalah 10 generasi. Kulluhum 'alal Islam. Semuanya berada di atas agama fitrah, yaitu agama Islam. Belum pernah terjadi kesyirikan. Terjadi kemungkaran dan kemaksiatan, tapi bukan kesyirikan. Seperti yang kita sudah bawakan pada bulan lalu, kisah tentang 2 orang anak Adam yang saling, atau yang mana kakaknya membunuh adiknya, Qabil dan Habil. Ini adalah kemaksiatan, tapi bukan kesyirikan. Adapun kesyirikan tidak terjadi kecuali pada zamannya Nabi Nuh. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa sebabnya kesyirikan itu terjadi. Ketika kita mengetahui ini, kita akan lihat betapa indahnya Islam menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Disebut dengan bab saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kemungkaran. Contohnya misalnya, Islam mengharamkan perzinahan. Apakah perzinahan saja yang merupakan tujuan ini saja yang Allah haramkan? Ternyata Allah juga mengharamkan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Seperti misalnya khalwah. Seperti misalnya laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya, atau sebaliknya perempuan memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum." Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan mereka dari wanita-wanita yang bukan mahram mereka. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman untuk mereka juga menundukkan pandangan dari laki-laki yang bukan mahram mereka. Perhatikan di sini, Islam selain mengharamkan yang merupakan pengharaman tujuan, tahrimul maqasid, yaitu perzinahan, Islam juga mengharamkan yang namanya tahrimul wasail, segala hal yang bisa mengantarkan kepada pengharaman tujuan tadi, contohnya zina. Nah, pengharaman tahrimul wasail, pengharaman wasilah ini bisa menjadi halal, bisa menjadi boleh ketika ada hajat.
pengharaman wasilah ini bisa menjadi boleh ketika ada hajat. Misalnya seorang laki-laki ingin mengkhitbah melamar seorang perempuan. Maka Nabi SAW memerintahkan falyanzur ila ma yad'uhu ila nikahiha. Hendaknya seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan, hendaknya dia melihat terlebih dahulu wanita yang akan dia nikahi tersebut. Perhatikan di sini, yang tadinya haram kok bisa jadi halal. Apakah ini tanaqud, kontradiksi di dalam syariat Nabi SAW? Bukan. Tapi ini yang harus kita pahami, ada namanya tahrimul maqasid, pengharaman yang merupakan tujuan, ada namanya tahrimul wasail, pengharaman yang sifatnya wasilah. Pengharaman yang sifatnya wasilah ini, perantara ini, bisa halal dikarenakan ada hajat. Adapun pengharaman yang sifatnya tujuan maqasid tidak bisa halal kecuali dikarenakan darurat. Ini harus dibedakan. Jangan dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Bedakan. Pengharaman yang sifatnya tujuan ini bisa halal jika darurat, terpaksa. Adapun pengharaman wasilah diperbolehkan apabila ada hajat. Ini dipahami dua hal ini. Perhatikan yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, yang mana sebelumnya mereka ini adalah kaum muslimin, berada di atas Islam, tidak ada satupun kesyirikan. Lalu muncul benih-benih kesyirikan itu pada zaman Nabi Nuh, yang ternyata tidak terjadi sekaligus, terjadi secara bertahap. Kesyirikan ini terjadi berawal dari 5 orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh, yang Allah kisahkan di dalam surat Nuh di juz 29. Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa ya'uq wa nasran. Ada 5 orang, mereka pertama bernama Wad, Ya'uq, Wad, Suwa', Ya'uq. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghuth ya'uq dan nasr. 5 orang, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ini 5 orang nama dari kaumnya Nabi Nuh, yang mana mereka ini adalah orang-orang saleh. Yang ketika orang lain melihat mereka, kesolehan itu tertular. Subhanallah. Orang-orang yang melihat mereka menjadi semangat, termotivasi untuk juga ikut bisa seperti mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika 5 orang ini meninggal, mereka seperti kehilangan semangat. Maka datang iblis memberikan bisikan-bisikan, kenapa kalian tidak membuat gambar dari orang-orang ini dan kalian letakkan di tempat-tempat yang dahulu kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kalian memasuki tempat tersebut, melihat foto-foto mereka, gambar-gambar mereka, kalian pun kembali teringat masa-masa bersama mereka, sehingga semangat dan motivasi untuk beribadah juga tumbuh. Mereka pun melakukannya, dan mereka tidak beribadah kepada gambar-gambar tersebut sama sekali. Benar-benar semata-mata hanya untuk motivasi, meningkatkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian generasi tersebut meninggal. Datang lagi, sebagaimana yang dinukilkan Ibnu Katsir dari sebagian athar dari para sahabat, datang lagi iblis pada generasi dari anak keturunan yang sebelumnya. Datang iblis lalu memberikan bisikan-bisikan, untuk gambar saja tidak cukup. Buatkan suratun mujassamah, buatkan gambar yang berjasad, patung. Akhirnya dibuatkanlah, diletakkan di tempat mereka terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belum diibadahi sama sekali. Mereka tidak berdoa kepadanya, tidak mengikatkan harapan dan rasa takut kepadanya, sama sekali tidak. Generasi tersebut berakhir. Datang keturunan-keturunan mereka juga masih belum diibadahi. Hanya saja ilmu itu semakin generasi berlanjut dan
Allah tidak menjamin penjagaan ilmu tersebut pada mereka, maka ilmu tersebut berangsur-angsur akan hilang. Ketika Allah tidak menjamin satu kitab yang Allah turunkan kepada mereka untuk tidak dirubah dan tidak akan hilang, maka ilmu tersebut akan sedikit demi sedikit hilang. Berbeda dengan umat Islam, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran, Al-Dzikr, dan kami yang menjaganya. Ketika generasi tersebut berakhir dan muncul generasi-generasi setelahnya dan ilmu ini sudah terkikis dan hilang, artinya ilmu tentang tauhid Islam, bahwasanya patung-patung dan gambar-gambar tersebut tidak berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah. Hanya saja begitu ilmu hilang, terhapus dari generasi-generasi yang datang berikutnya, lalu datang kembali iblis membisikkan kepada mereka, dahulu nenek moyang kalian beribadah kepada patung-patung dan gambar-gambar tersebut, fa'ubidat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ni'mat turjumanil Quran, ni'mat turjumanul Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran dari umat ini. Akhirnya pada generasi-generasi setelahnya, patung-patung dan gambar dari Wat, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada 5 patung tadi. Ini harus dipahami. Jadi syirik itu bukan seorang tidak beribadah kepada Allah, bukan. Tapi dia menyertakan ketika beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Demikian kesyirikan orang-orang jahiliyah, yang mana mereka ketika ingin berdoa kepada Allah, mereka menganggap diri mereka ini kotor, tidak suci, sehingga mereka membutuhkan wasilah, membutuhkan perantara. Maka mereka mencari perantara-perantara berupa orang-orang saleh yang sudah meninggal, atau berupa perwujudan orang-orang saleh yang sudah meninggal, lalu mereka berdoa kepada orang saleh tersebut untuk disampaikan kepada Allah. Dan inilah kesyirikan yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka beribadah, serahkan doa-doa mereka, pengharapan dan rasa takut mereka kepada patung-patung yang merupakan perwujudan orang saleh, ataukah di kubur-kuburan orang-orang saleh, yang mereka mengatakan bahwasannya mereka ini, patung-patung dan objek-objek yang kami ibadahi ini hanyalah wasilah, perantara agar mereka bisa menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan, apakah kalian ingin menggurui Allah dengan sesuatu yang tidak mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah menyebut tindakan tersebut adalah kesyirikan. Baik, kita kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika patung-patung tadi sudah diibadahi, diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Dan beliau diangkat menjadi nabi sebagaimana yang disebutkan dari Ibnu Abbas, dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau diutus pada usia kebanyakan para nabi, yaitu 40 tahun. Dan beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun dengan segala macam metode dakwah, dari sembunyi-sembunyi. Beliau mendatangi satu persatu, beliau dakwai, beliau nasihati. Tidak ada yang mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau pun mengumumkan secara terang-terangan. Keduanya itu dilakukan di pagi dan di siang hari. Di pagi, siang hari, di malam hari, sepanjang waktu hidup Nabi Nuh alaihi salam, beliau gunakan untuk berdakwah selama 950 tahun. Dengan demikian, kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sangat sedikit. Allah sebutkan kisah Nabi Nuh ini, di antaranya tujuannya adalah tasliyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk hiburan
bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendatangi banyak dari kabilah Arab, beliau ditolak, diusir, dilempar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Hud, "Wa kadzalika naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa qad ja'akal haqqu min rabbika wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Demikianlah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad cerita-cerita dari nabi-nabi sebelum engkau, tujuannya linutsabbita bihi fu'adak, agar kami menguatkan, mengokohkan hatimu. Baik, diutuslah Nabi Nuh, sehingga beliau adalah Rasul yang pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Adapun Nabi sudah ada sebelum beliau. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sebagian menyebutkan Syith juga Nabi. Yang membedakan antara keturunan Adam yang Nabi dengan bukan Nabi, Nabi adalah mukallam. Seorang dikatakan Nabi ketika langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang membedakan antara Nabi dengan Rasul, Nabi dia mendapatkan wahyu untuk dia amalkan. Adapun Rasul dia mendapatkan wahyu untuk dia amalkan dan dakwahkan. Sebagaimana dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat sebagai nabi dengan firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari di dalam kitab Bad'il Wahyi. Kemudian beliau diutus 3 tahun setelahnya dengan surah Al-Muddathir. Barulah di situ beliau diangkat sebagai Rasul. Lihat di sini yang membedakan, ketika beliau baru mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau belum diperintahkan untuk mendakwahkannya. Beliau baru diperintahkan untuk mendakwahkannya ketika diturunkan kepadanya, "Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Dan disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga, di antara perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi dia diutus di antara para Rasul sebagai mujaddid. Dia mendapatkan wahyu tapi sebagai pembaharu risalah Rasul yang diutus sebelumnya. Sehingga di kalangan Bani Israel banyak sekali Nabi. Adapun Rasul, dia diutus dengan membawa syariat dan mendapatkan pertentangan dari kaumnya. Ini diantara yang membedakan antara Nabi dan Rasul. Nuh alaihissalam, berdasarkan sejarah perjalanan manusia, beliau adalah Rasul yang pertama karena kesyirikan baru terjadi pada zaman beliau. Dan dari sisi dalil di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam suratul Nisa, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Perhatikan, sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya. Dan siapa yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, khususnya pada perjalanan umat-umat manusia, mereka akan mendapatkan bahwasanya tidak ada penyebutan satu kaum pun, satu rasul pun sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus. Adapun dari sisi dalil dalam Sahih Bukhari dan selainnya dalam hadis Asy-Syafa'atul 'Uzma, ketika manusia berada di padang mahsyar, matahari mendekat hanya sejarak 1 mil, manusia ketika itu mengeluarkan keringat sesuai dengan amalannya. Ada yang sampai di mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pusarnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Masing-masing sesuai dengan amalannya ketika hidup di dunia. Ketika itu mereka meminta saling berbincang-bincang di antara mereka dalam suasana yang sangat genting untuk mencari siapa yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyegerakan keputusan di antara manusia. Karena sudah sangat lelah manusia, sudah sangat capek dengan kondisi ketika itu. Panas yang sangat, kondisi yang sangat tidak nyaman. Akhirnya mereka mendatangi manusia pertama. Mereka pun mendatangi
Adam alaihissalam. Lalu mereka menyebutkan kelebihan-kelebihan Nabi Adam, kenapa dia pantas untuk dimintai syafaat agar meminta kepada Allah segera memutuskan perkara di antara manusia. Mereka mendatangi Nabi Adam lalu mengatakan, ya Adam, anta awwalu bashar khalaqaka Allahu biyadai wa askanaka jannatahu wa asjada laka malaikatahu. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama Allah ciptakan dengan kedua tangannya, dan Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk bersujud penghormatan kepadamu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan engkau di dalam surganya. Mintalah kepada Allah agar Allah segera menuntaskan perkara ini. Lalu kata Adam alaihissalam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablah wa la yaghdabu mithlahu ba'dah. Pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang murka. Tidak pernah ia murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan lagi ia murka seperti ini setelahnya. Dan wa innahu qad nahani an syajaratin, dan Allah dahulu melarangku untuk mendekati yang namanya pohon khuldi, namun aku melanggarnya. Pergilah kalian, nafsi nafsi, aku hanya bisa menjaga diriku sendiri. Pergilah kepada Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka pun mendatangi Nuh. Seluruh manusia mendatangi Nuh lalu mengatakan, ya Nuh, anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Kita cukupkan sampai di sini hadisnya. Ada sambungannya sangat panjang, karena poin yang kita inginkan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Tidak ada yang beriman kecuali sangat sedikit. Bahkan Nabi Nuh usia dakwanya 950 tahun tidak mengharuskan semua umur umatnya juga melebihi usia beliau atau sama dengan usia beliau. Ada yang cuma 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun meninggal, ada. Tapi begitu kurang ajarnya kaumnya Nabi Nuh ini, setiap kali seorang meninggal, dia sudah mewasiatkan kepada anak keturunannya untuk tidak beriman kepada Nabi Nuh. Allah kisahkan ini, Allah sebutkan di surat Nuh paling terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, jangan engkau sisakan satupun orang kafir di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka ini kalau engkau sisakan akan menyesatkan hamba-hambamu, dan tidaklah mereka melahirkan keturunan melainkan keturunan-keturunan yang juga kafir sebagaimana nenek moyang mereka. Selalu mereka wasiatkan kepada keturunan mereka untuk jangan beriman kepada Nabi Nuh. Akhirnya begitu hebatnya pertentangan yang didapatkan oleh Nabi Nuh, beliau pun marah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa, qala rabbi inni maghlubun fantasir rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil kafirin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat, beberapa kali Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Yang intinya Nabi Nuh, kata Allah, fala tai'as bima kanu ya'malun. Sudahlah Nuh, engkau tidak usah terlalu menghancurkan dirimu sendiri. Mereka sudah tidak akan beriman. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, tidak akan ada lagi yang beriman dari kaummu kecuali yang sudah beriman saat ini. Maka kalau sudah seperti itu, wahai Nuh, isna'il fulk, buatlah kapal, buatlah perahu. Akhirnya Nabi Nuh membuat perahu, tapi anehnya beliau membuat perahu di tempat yang tinggi, di gunung. Biasanya orang membuat perahu di dataran rendah.
yang dekat dengan perairan. Tapi beliau membuatnya di atas gunung. Sebagian menyebutkan bahwasanya ini adalah pertama kali manusia membuat perahu. Perahu Nabi Nuh adalah perahu pertama yang dibuat oleh manusia. Dalilnya di dalam surat Yasin. Allah berfirman, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Dan di antara tanda-tanda nikmat rahmat yang Allah berikan kepada mereka adalah dahulu kami memuat mereka di dalam kapal yang penuh, yaitu kapalnya Nabi Nuh. Fil fulkil mashhud ini al lil ahdiyah, untuk kapalnya Nabi Nuh. Kemudian kata Allah setelahnya, wa ja'alna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami jadikan bagi mereka yang semisal dengan kapalnya Nabi Nuh apa yang bisa mereka kendarai. Ini sebagian ucapan ahli tafsir. Fa'ala kulli hal, kita kembali, Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar. Bahkan kata Ibnu Katsir, tidak pernah dilihat yang seperti itu, tidak sebelumnya, tidak pula setelahnya. Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau membuatnya sebesar panjangnya 1200 hasta. Hasta kita orang normal saja sudah 60 sampai 80. Ini keturunan Nabi Adam yang sudah mendekati hari kiamat. Nabi Adam alaihi salam hastanya lebih panjang. Bahkan tinggi beliau sittuna dzira'an. Tinggi Nabi Adam 60 hasta. Tentunya bukan tingginya doang kan yang panjang ke atas, tapi tangannya semuanya seimbang. Nah, hasta kurang lebih 1 meter. Kalau seandainya dikalikan dengan 1200, berarti sudah 1,2 kilo. Allahu Akbar. Sebagian ahli tafsir menyebutkan 80 panjangnya, 80 hasta, lebarnya 50 hasta. Ala kulli hal, intinya Nabi Nuh alaihi salam membuat perahu yang sangat besar. Kenapa beliau bikin perahu yang sangat besar padahal yang beriman cuma hitungan jari? Anaknya 3 beriman bersama 3 istri anaknya yang beriman dan 1 dari istri anaknya yang tidak beriman, Kan'an atau Yam, yang tenggelam. Kemudian dari orang-orang yang selain keturunannya cuma sedikit yang beriman. Tapi kenapa beliau membuat perahu yang sangat besar ini? Ternyata kata Allah, hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlak. Dalam qiraat lain min kulli zawjayn itsnain dengan idhafah. Ketika datang perintah kami itu ada tanda-tandanya. Maksudnya datangnya topan, angin topan yang membawa banjir, itu ada tanda-tandanya. Hatta idza wafarat an-nur, yaitu ketika mata air mulai keluar dari tempat-tempat yang bukan biasanya. Ini diantara penafsiran para ulama, ketika engkau mulai melihat banyak mata air keluar dari yang bukan biasanya, maka siap-siap muat semua, setiap makhluk, dari kalangan burung, dari kalangan hewan melata, hewan berkaki 2 atau berkaki 4, muat semuanya masing-masing 2 pasang. Sehingga walaupun jadi diletakkan di dek pertama paling dasar, di lantai pertama ini memuat hewan-hewan yang melata, yang berkaki 2, yang berkaki 4. Kemudian di tengahnya manusia, Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kemudian paling atas burung. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, burung kan gampang, terbang aja. Ketika itu seluruh permukaan bumi tenggelam. Bahkan begitu tingginya banjir tersebut, ketika kapalnya Nabi Nuh ini berjalan, ombaknya setinggi gunung. Ternyata Nabi Nuh ini kapalnya karam, kandas di atas bukit Judi, di atas gunung juga. Ini karam di atas gunung ini, itu setelah banjirnya surut. Maka sangat tinggi banjir ketika itu, dan kita akan sebutkan bukit Judi itu di mana. Akhirnya Nabi Nuh memuat semuanya. Burung-burung semua naik di atas, dan ini tidak hanya 1-2 hari saja. Nabi Nuh alaihi salam berada di atas kapal ini berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Sampai ada sebagian
yang menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Nuh terus berjalan, ia mengirim burung merpati untuk melihat apakah bumi sudah normal atau belum, sehingga ia dan orang-orang yang beriman bersamanya kembali mendarat. Fa'ala kulli hal, akhirnya datang perintah Allah, hujan turun terus-menerus tidak pernah berhenti, dan dari permukaan bumi terus mengeluarkan mata air yang tidak pernah dilihat sebelumnya, hingga air terus naik. Nabi Nuh sudah di atas kapal dan semua hewan-hewan sudah dinaikkan di atas kapal. Ternyata anak Nabi Nuh yang bernama Yam atau Kan'an tidak ikut naik. Lalu Nabi Nuh memanggilnya, wa nada Nuhun ibnahu, dan Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo ikut naik bersama kami. Kata anaknya, perhatikan di sini bagaimana logika dibenturkan dengan wahyu. Anaknya menggunakan logika, sementara Nabi Nuh mengikuti wahyu. Kata Nabi Nuh, ayo anakku naik ke atas kapal, karena ini wahyu dari Allah. Wa auhayna ila Nuhin, kami wahyukan kepada Nuh. Kemudian kata anaknya, banjir itu idealnya di dataran rendah. Adapun gunung adalah tempat tinggi yang akan menyelamatkan dari banjir. Kata ia, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Wahai ayahku, aku tidak mau ikut. Aku akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkanku dari banjir. Perhatikan bagaimana ketika logika ingin dibenturkan dengan wahyu, apa yang terjadi? Wahala bainahumal mauj. Ternyata ombaknya saja sudah setinggi gunung, dan itulah yang menggulung Kan'an tadi. Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin, hingga ia pun menjadi bagian dari orang-orang yang tenggelam. Nabi Nuh, istri dan anaknya tidak beriman. Padahal beliau seorang nabi yang mendapatkan metode dakwah langsung dari Allah. Hanya saja Allah ingin memperlihatkan bahwasanya hidayah itu, taufik itu bukan dengan nasab, ketakwaan itu bukan dengan garis keturunan, akan tetapi dengan ketakwaan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia bahkan di akhirat kelak Allah berfirman, wa nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Dan ketika ditiupkan sangkakala di hari kiamat kelak, tidak akan ada manfaat antara nasab yang satu dengan nasab yang lain. Termasuk nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bermanfaat bagi siapapun selama ketaatan itu tidak menjadi cerminan dalam kehidupannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yusri'uhu nasab, man lam yusri'uhu amalu, man batta'a anhu amalu lam yusri' lahu nasabu. Barang siapa yang amalnya ia tidak serius dalam beramal, maka nasabnya tidak akan menolongnya. Man batta'a lahu amaluhu lam yusri' lahu nasabuh. Tidak akan bermanfaat nasab. Akhirnya Nabi Nuh terus berjalan di tengah tufan yang sangat besar, bahkan ombak yang setinggi gunung, hingga akhirnya berhari-hari, berbulan-bulan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada langit, wa qila ya ardu bila'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidhal ma' wa qudiyal amr wastawat ala judi. Wahai bumi, wahai tanah, telan airmu, wahai langit, berhenti turunkan hujanmu. Kemudian air mulai surut, dan kapal Nabi Nuh karam di atas bukit Judi. Para ahli sejarah menyebutkan bukit Judi ini berada di Irak, di suatu daerah yang bernama Mausil, di Mosul kalau kita sebutnya, di Irak. Nabi Nuh alaihi salam setelah peristiwa ini masih hidup bersama kaumnya yang beriman ini selama 60 tahun. Sehingga kalau kita jumlahkan semua total usia Nabi Nuh yang disebutkan Ibnu Abbas adalah 40 tambah 950 tambah 60, totalnya adalah 1050 tahun.
tapi yang beriman sangat sedikit. Dan tidak ada yang tersisa dari yang ikut bersama Nabi Nuh, keturunan-keturunannya, kecuali 3 saja, yaitu Sam, kemudian Yam, kemudian Ham dan Yafith. 3 ini, Sam, kemudian Ham dan Yafith. Dan cikal bakal keturunan manusia semuanya berasal dari 3 ini saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Samun Abul Arab. Sam ini yang akan menjadi cikal bakal keturunan bangsa Arab. Adapun Ham Abul Habasyah, dan Ham cikal bakal keturunan bangsa kulit hitam Ethiopia. Kemudian Yafith Abu Rum. Adapun Yafith cikal bakal keturunan bangsa kulit putih Eropa. Dari sini semuanya berasal. Wal hadithu fihi dha'af. Hadisnya ada kelemahan, akan tetapi ini pembahasan tentang sejarah, dan pembahasan tentang sejarah itu lebih yutasamah fihi ma la yutasamah fi ghairihi. Ada toleransi di dalam pembahasan. Bahkan kalau kita lihat Ibnu Ishaq juga Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dalam beberapa poin mereka mengambil dari Taurat dan Injil. Karena memang ada kesamaan. Karena Taurat dan Injil datangnya dari Allah, hanya saja ada perubahan campur tangan manusia di dalamnya. Maka hal-hal yang sesuai sejalan dengan Al-Quran, para ulama mengambilnya. Adapun yang bertentangan dengan Al-Quran, para ulama menolaknya. Baik, kita lanjutkan insyaallah ta'ala setelah Isya. Masih ada sedikit pembahasan tentang Nabi Nuh. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tadi kita sudah bahas tentang sejarah ringkas perjalanan hidup Nabi Nuh alaihi salam, dan kita akan mencoba memetik beberapa hikmah dan pelajaran dari perjalanan Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama telah kita sebutkan bahwasanya Nabi Nuh adalah Rasul pertama, dan ini diantara yang menguatkan para ulama mengatakan bahwasanya Idris hidup setelah Nuh dan bukan sebelum Nuh. Kenapa? Karena Idris juga adalah seorang Rasul. Allah berfirman di dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan rasula, innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan ingatlah di dalam Alkitab Idris, dia adalah seorang nabi yang jujur, dan juga kata Allah, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat dia di tempat yang tinggi. Para ulama menyebutkan tentang tafsir Allah mengangkat Idris di tempat yang tinggi. Pertama, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril ketika menuju Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit. Di langit pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya ibni Zakaria alaihi wassalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf ibni Yaqub alaihi wassalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima ada Harun, di langit keenam ada Musa, dan di langit ketujuh ada Ibrahim alaihi wassalatu wassalam.
Disebutkan dari Ibnu Abbas, beliau menukil dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang yang mengetahui tentang Alkitab, kitab-kitab dari ahli kitab. Ibnu Abbas pernah bertanya tentang makna wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Idris, kami tinggikan Idris di tempat yang tinggi. Apa maknanya wahai Ka'ab? Lalu Ka'ab menceritakan, dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dan di dalam Bidayah wa Nihayah, kata Ka'ab al-Ahbar, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Idris anni arfa'u laka kulla yawmin mithla amali jami'i bani Adam. Wahai Idris, aku akan naikkan dari amalanmu setiap hari sejumlah amalan anak keturunan Adam yang hidup pada zamannya. Artinya amalan yang dilakukan Idris akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Lalu Idris meminta untuk ditambahkan amalan tersebut. Dan datanglah salah satu khaliluhu, dia memiliki teman dekat dari kalangan malaikat. Lalu dia meminta untuk dibawa ke tempat yang dia di situ bisa lebih meningkatkan ibadahnya, diantar ke langit yang keempat. Ternyata malakul maut di sisi lain terheran-heran karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malakul maut untuk mencabut nyawa Idris di langit yang keempat. Lalu malakul maut bertanya-tanya di dalam dirinya, kok bisa Idris hidup di bumi? Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di langit yang keempat. Ternyata datang malaikat yang sahabat Idris tadi sampai ke langit keempat. Lalu ia bertemu malakul maut. Malakul maut bertanya, siapa yang bersamamu? Kata sahabatnya tadi, ini adalah Idris. Kata malakul maut, iyal ajab, sungguh sangat menakjubkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Aku sangat heran, kok bisa aku diperintahkan untuk mencabut nyawa Idris di langit yang keempat, padahal dia adalah manusia yang hidup di bumi. Ternyata di sisi lain Idris yang meminta untuk diantarkan ke langit keempat agar dia lebih banyak bisa memperbanyak ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Luqman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan manusia tidak mengetahui di tempat mana ia diwafatkan. Baik, sehingga kata para ulama, Idris ini bukan kakek dari Nuh yang tadi kita sebutkan namanya Khanuh, kakek ketiga dari Nuh. Nuh bin Lamak bin Mutashawlikh bin Khanuh. Sebagian seperti Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya Khanuh ini adalah Idris yang beliau nukil dari ahli kitab. Tapi sebenarnya yang rajih bukan, karena tidak ada Rasul yang diutus sebelum Nuh berdasarkan nas Al-Quran dan hadis syafaat tadi di hari kiamat kelak di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, setiap nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, fahuwa rasul, kullu nabiyyin dzukira ismuhu fil Quran fahuwa rasul illa Adam. Setiap nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran maka dia juga merangkap sebagai rasul kecuali Adam alaihissalam. Ya, sehingga yang kita sebut 25 nabi dan rasul, 24 rasul, 25-nya satu yaitu Adam bukan rasul. Beliau hanyalah seorang nabi karena tidak ada umat yang diutus kepadanya. Baik, ini diantara yang memperkuat karena Allah berfirman di dua tempat, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ketika Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa cerita-cerita tentang para nabi ini, yaitu para rasul, kata Allah, itulah kisah-kisah para rasul yang telah kami kisahkan. Allah sebutnya di sini yang dikisahkan itu adalah rasul, bukan nabi. Sehingga setiap nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran maka dia merangkap sebagai rasul kecuali Nabi Adam. Dan Idris namanya disebutkan di dua tempat, yang di surat Maryam tadi dan juga setelah penyebutan Nabi Ibrahim, yaitu di ayat yang lain, wa
wa Idris wa dzal kifli kullu minas salihin. Dalam surat Al-Anbiya atau dalam surat Al-An'am. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara mu'allaq oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Idris ini juga memiliki nama Ilyas. Sehingga nama Idris dan Ilyas di dalam Al-Quran sebenarnya satu orang. Hanya ini secara mu'allaq dan bisighati tamrid. Wa qila bi anna Idris huwa Ilyas. Sebagian menyebutkan Idris itu adalah Ilyas. Fa'ala kulli hal, maka penyebutan Idris sebagai kakek Nabi Nuh ini tidak tepat. Tidak tepat. Dan ini penukilan dari ahli kitab sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya Ibnu Ishaq mengambilnya dari, atau disebutkan Ibnu Katsir bahwasanya Ibnu Ishaq mengambilnya dari ahlul kitab. Dan apa yang datang dari ahlul kitab tidak bisa didustakan dan tidak bisa diterima begitu saja. Kalau sesuai dengan Al-Quran maka kita terima, kalau tidak sesuai maka tidak diterima. Dan kita sudah sebutkan tadi dalil-dalil bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nuh, sehingga tidak mungkin Idris diutus sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Baik, hikmah yang berikutnya bahwasanya kesyirikan itu terjadi, bahkan yang mendekati kesyirikan yang disebut dengan bid'ah, karena bid'ah ini baridatus syirk atau baridul kufur. Bid'ah ini adalah pengantar, wasilah kepada kesyirikan dan kepada kekufuran. Sehingga di dalam agama kita dan di dalam agama-agama para rasul diharamkan yang namanya bid'ah ini. Diharamkan yang namanya bid'ah, karena inilah hal-hal yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kesyirikan tidak terjadi langsung begitu saja, tapi bertahap sedikit demi sedikit. Dan Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana nabi-nabi selainnya, tidak ada satupun yang Allah wahyukan kepadanya melainkan telah dia sampaikan. Di hari kiamat kelak disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi Nuh dibangkitkan bersama umatnya. Dan Allah bertanya kepada Nabi Nuh, hal ballaghta, wahai Nuh, apakah engkau telah sampaikan semua apa yang diwahyukan kepadamu untuk umatmu? Kata Nabi Nuh, na'am. Lalu Allah bertanya kepada umatnya, ini umatnya Nabi Nuh, subhanallah, umat yang paling menjengkelkan. Di hari kiamat pun, ketika Allah bertanya kepada umatnya, hal ballaghakum, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah yang diwahyukan kepadanya untuk kalian? Kata mereka, lah, Nabi Nuh tidak pernah menyampaikan. Akhirnya Allah bertanya kepada Nabi Nuh, man syahidalak, siapa yang mempersaksikan bahwasanya engkau telah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadamu wahai Nuh untuk umatmu? Kata Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Muhammadun wa ummatuh. Yang menjadi saksi bagiku adalah Muhammad dan umatnya. Kita semua akan menjadi saksi. Kenapa? Karena kita membaca dalam surat Nuh. Kita membaca di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran bahwasanya Rasul yang pertama diutus adalah Nuh. Beliau mendakwakan kepada kaumnya 950 tahun. Kita baca itu. Dan kita yang akan menjadi saksi bagi Nabi Nuh akan kebenaran apa yang ia sampaikan. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah wahai kaum muslimin, kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi bagi umat-umat yang lain sebelum kalian. Umat yang diutus sebelum kita ada 69 umat, dan kita umat ke-70 pelengkap dari umat-umat sebelum kita. Maka kesyirikan ini tidak terjadi begitu saja. Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Muslim dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ma ba'atha Allah nabiyyan illa haqqun 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada satu nabi pun yang Allah utus kepada umatnya
melainkan wajib baginya untuk menyampaikan segala kebaikan yang ia ketahui untuk mereka. Dan wajib bagi Nabi tersebut untuk memperingatkan segala keburukan yang ia ketahui bagi umatnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik Nabi dan Rasul. Beliau telah menyampaikan seluruh apa yang diwahyukan kepada beliau berupa kebaikan, dan beliau telah memperingatkan seluruh apa yang diwahyukan kepada beliau berupa keburukan. Maka tidak ada lagi agama, tidak ada lagi tata cara beribadah, tidak ada lagi ritual yang bisa diterima selain dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada jalan lagi yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada Allah. Semuanya tertutup kecuali melalui jalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah ayah salah seorang lelaki di antara kalian, akan tetapi dia adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Maka tidak ada lagi wahyu yang datang dari Allah. Jibril tidak ada lagi datang untuk memberikan wahyu kepada seorang pun setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi jalan yang bisa mendekatkan, mengantarkan seorang kembali kepada Allah kecuali melalui jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Ketika Umar bin Khattab mencoba-coba untuk melihat kitab Taurat, kitab-kitab ahli kitab sebelum kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan lakukan. Kalau seandainya Nabi Musa hidup saat ini, lama wasi'ahu illa ittiba'i." Maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku. Maka tidak ada jalan lagi yang bisa mengantarkan seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu telah tertutup. Tidak ada lagi wahyu setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dan beliau sendiri Allah ingatkan di dalam surat Al-Maidah. Tadi dalilnya kita sudah sebutkan dalam Sahih Muslim dari Samurah bin Jundub bahwasanya wajib bagi setiap nabi untuk menyampaikan segala apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dan khusus nabi kita di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas." Wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan seluruh apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Ini dalam surat Al-Maidah. Sampaikan semua apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang menjaga engkau dari manusia. Tidak ada satupun yang tersisa dari apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau telah sampaikan, sebagaimana Nuh alaihi salam yang kita nanti bersaksi di hari kiamat untuknya. Tidak ada satupun yang Allah wahyukan kepadanya melainkan Nabi Nuh telah sampaikan untuk umatnya. Bahkan Nabi Nuh telah memperingatkan umatnya akan kedatangan Al-Masihud Dajjal. Padahal tidak akan keluar pada zamannya Nabi Nuh Dajjal itu. Dajjal tidak akan keluar pada zamannya Nabi Nuh, karena Dajjal hanya akan keluar pada umat terakhir, yaitu umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang hari kiamat kelak. Tapi karena ini adalah amanah dari wahyu Allah, maka wajib bagi Nabi Nuh untuk menyampaikan, memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa wa yundhira ummatahu al-masih ad-dajjal. Tidak ada satupun Allah utus seorang nabi melainkan dia telah memperingatkan umatnya dari yang namanya Dajjal ini. Demikianlah para nabi. Maka tidak ada lagi yang tersisa dari agama Islam melainkan telah diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah disampaikan kepada umatnya. Maka tidak ada lagi yang perlu ditambah-tambah dalam agama kita. Justru penambahan-penambahan inilah yang akan menjadi cikal bakal kejelekan-kejelekan, bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam wal afiyah, yaitu al-ghulu fis salihin. Terlalu mengkultuskan orang-orang saleh, terlalu berlebihan di dalam menyanjung orang-orang saleh, sebagaimana kisah yang kita sebutkan
tentang kaumnya Nabi Nuh. Dan tidaklah orang-orang Nasara beribadah, menyerahkan ibadah mereka kepada Isa bin Maryam, melainkan dikarenakan mereka mengangkat Isa bin Maryam melebihi kapasitasnya sebagai seorang hamba dan rasul. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam." Jangan kalian menyanjungku berlebihan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam. Begitu mereka terlalu berlebihan di dalam menyanjung Isa hingga menaikkan derajatnya dari seorang hamba dan rasul menjadi seorang yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah, yaitu sebagai Tuhan. Iya, dan ini adalah bid'ah. Bid'ah di kalangan orang-orang Nasara yang tidak pernah diajarkan oleh Isa. Apa ajaran Isa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran dan surat yang lainnya, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim." Dan Allah adalah Robku dan Rob kalian, maka beribadahlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Ya. Mereka juga mengakui bahwasanya Isa itu adalah jalan yang mengantarkan kepada Bapa. Ya. Isa itu bukan Bapa. Isa itu bukan Tuhan. Tapi Isa itu adalah jalan menuju Tuhan. Dan ini kata Al-Quran, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh." Allah adalah Robku, kata Isa, dan Rob yang menciptakan kalian, maka hendaklah kalian beribadah kepadanya. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Banyak hikmah-hikmah yang bisa kita petik sebenarnya. Di antaranya juga selain ghulu di kalangan orang-orang saleh yang membuat kita terjatuh ke dalam bid'ah hingga mengantarkan kepada kesyirikan, juga kejahilan. Tadi kita sebutkan sebab patung-patung tersebut diibadahi yang sebelumnya tidak diibadahi adalah karena hilangnya ilmu, terkikisnya ilmu, dihapusnya ilmu. Maka seorang yang jahil, yang tidak memanfaatkan usianya untuk belajar agama, potensi untuk terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu itu sangat besar. Apa yang membuat kita lebih istimewa dari kaumnya Nabi Nuh sehingga kita mengatakan kita walaupun tidak belajar kita tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Kita walaupun tidak belajar kita tidak akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Betapa banyak dari umat ini yang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan mereka menganggap itu ketaatan kepada Allah. Betapa banyak dari umat ini yang terjatuh ke dalam dosa yang mereka menganggap itu biasa. Betapa banyak dari umat ini yang terjatuh ke dalam riba dalam keadaan mereka menganggap itu perkara biasa. Maka kebodohan adalah penyakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala sa'alu idza jahilu fa innama shifa'al 'i as-su'al." Kenapa ketika mereka ini tidak mengetahui, mereka bertanya? Kenapa mereka tidak mau bertanya? Karena yang namanya obat dari kebodohan adalah menuntut ilmu, belajar, bertanya. Baik, ini sebagian yang kita bisa sampaikan. Maka sehebat apapun kita, jabatan kita, sesibuk apapun kegiatan kita, maka jangan pernah menyisahkan dari usia kita waktu-waktu untuk duduk di majlisul ilm, belajar. Walhamdulillah, kondisi kita semakin membaik. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini secara totalitas. Maka mari kita manfaatkan. Sampai kapan kita mau terus tenggelam di dalam kejahilan? Bahkan satu kita tutup dengannya. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Tapi satu kita tutup asar dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, disebutkan al-Imam al-Bukhari dalam satu bab as-safar fi talabil ilm, bab al-khuruj li talabil ilm, bab kewajiban untuk atau disunahkannya, dianjurkannya safar dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian beliau membawakan kisah Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah SAW yang sengaja berjalan dari kota Madinah menuju ke Syam dalam perjalanan 1 bulan untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais dalam rangka ingin mendengarkan satu hadis yang Jabir bin Abdullah mengetahui bahwasanya Abdullah bin Unais ini pernah mendengarkan satu hadis dari Rasulullah
yang tidak pernah didengarkan sahabat yang lain. Hanya untuk mengejar satu hadis, beliau berjalan selama 1 bulan, menempuh perjalanan yang penuh dengan kepenatan safar pada waktu itu. Kenapa? Jabir bin Abdullah khawatir jangan sampai kandungan dalam hadis tersebut perintah yang aku tidak kerjakan karena aku tidak mengetahuinya, atau larangan yang aku terjatuh ke dalamnya dikarenakan aku tidak mengetahuinya. Allahu Akbar. Wallahu alam. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, sudah malam, hampir jam 8. Kita tutup insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita